karena akan coba bangkit di laga kali ini. Skuad dari IPC Pelindo, asuhan dari Yos Adi Wicaksono. Iya, perubahan yang sangat signifikan kalau kita lihat dibandingkan ada terakhir kali mereka bermain dan ketika mereka dikalahkan dengan skor telak oleh tim waktu itu adalah Black Steel Papua. Dan kalau kita saksikan bagaimana kemudian Sadewa Alexander Muda, kemudian juga Muhammad Idris, dan ditampilkan juga Catur Satriawan, kemudian ada Anton Alan Wari yang berada di bawah Mister Gawang. Dan skuad dari Halus juga sudah terlihat tadi, Junaidi penjaga gawang, ada juga Fahri, Rizky, dan Zidan juga tampil sebagai pemain di pilihan pertama. Dan ini para official yang akan memimpin jalannya laga di siang hari ini. Muhammad Idris sudah bersiap dan kick off babak pembuka sudah berlangsung. IPC Pelindo dengan jersey hijau beraksen putih. Pemegang kendali Randy tadi. Halus dengan jersey oranye. Jersey ibu kota ya. Dan ini kesempatan mereka tentu saja bermain di dalam tanda kutip kandang mereka. Iya. Satu turn tadi coba dikembangkan. Oh, Idris terjatuh. Masih ada peluang bagi Pelindo. Upaya keras terus disajikan untuk menekan pertahanan dari Halus. Lagi transisi, kontrol yang sangat baik, close control apik tadi yang coba disajikan tapi tanpa outcome terciptanya gol. Peluang bagi IPC di awal laga dipersembahkan oleh Albert Sadewa. Ya, sebuah tekanan pertama ya, tembakan shoot on target pertama yang dilakukan oleh Albert tadi. Idris harus berjibaku dengan dua pemain dari Halus yang untuk sementara terus tertekan di awal persaingan kali ini. Ya, sangat menarik kalau kita lihat bagaimana penampilan dari kedua tim ya. Di awal mereka langsung melakukan tekanan yang cukup tinggi dengan intensitas yang cukup tinggi, langsung ada duel tadi. Dan terus bisa mencegah overload tuh coba ditampilkan oleh para pemain IPC Pelindo terutama di sisi flank. Ini bukti bagaimana sistem pertahanan dari Halus sejauh ini masih berjalan dengan baik. Sedangkan bagi IPC Pelindo dengan skema offense yang sedikit monoton, mudah terbaca, tentunya mereka harus bisa tampil lebih variatif. Bahkan tadi yang mampu memberikan perbedaan adalah Jailani. Dari bench dia masuk, kemudian kecepatan dan penampilan directnya ini memberikan penyegaran bagi IPC Pelindo. Betul, lebih memberikan warna ya. Dan menurut saya juga harusnya menjadi kesempatan baik untuk IPC Pelindo memperbaiki posisi mereka di klasmen. Karena kalau kita lihat kekalahan-kekalahan besar yang diterima oleh IPC Pelindo adalah saat menghadapi tim-tim yang memang tim-tim kuat ya. Dan sisa pertandingan praktis adalah ini mereka akan bertemu dengan tim-tim yang seharusnya mungkin bisa menjadi salah satu kesempatan untuk bisa mendapatkan poin termasuk Halus. Iya. Aditya, satu kesempatan tidak disia-siakan oleh Aditya. Finishing sensasional dari sudut yang cukup sulit tadi, tapi mampu melepaskan tendangan keras yang gagal diselamatkan oleh Anton Alan Wari yang seolah terkejut tadi dengan pengambilan keputusan dari Aditya yang menembak langsung. Ya, kalau kita lihat bagaimana pergerakan dari Aditya mendapatkan pengawalan, sedikit memutar dan kemudian dengan sangat leluasa melakukan tembakan ke arah gawang. Farhan dan Tri Cahya bersiap. Satu tendangan dari Farhan. Oh, ke mulut gawang dan akhirnya gol kedua mampu dilesakkan oleh Dava Azuri. Ini menjadi pukulan telak bagi IPC Pelindo. Semakin mendekat ke halftime. Kecolongan gol lagi dan dari set piece tadi, kegagalan sang penjaga gawang Anton untuk mengamankan bola dengan baik dimanfaatkan oleh Dava yang memang punya tendensi untuk selalu menciptakan gol walaupun bukanlah pemain pilihan starter bagi Halus. Bahkan kita lihat sebuah tembakan yang sangat baik tadi, lagi-lagi ada ruang yang terbuka yang coba dieksploitasi oleh Muhammad Farhan Fuadi. Dava kembali dengan sebuah snapshot tadi. Harus ada perbaikan penampilan dan kita harapkan bisa disajikan satu aksi yang lebih baik dari segi defending dan juga finishing. Memang ini menjadi satu keadaan yang sangat mengganggu bagi pelatih Yos Adi. Kesalahan, intercept dan peluang bagi Rico. Dia mengklaim adanya handball, tapi tentunya Rico juga harus bisa menyelesaikan peluang tadi di mulut gawang Marvel Rumi bagi IPC Pelindo. Ya, dan kalau kita lihat langsung sepertinya mengajukan untuk challenge ya. Karena memang di situ kalau kita lihat sekilas memang ada bola yang tadi mengenai tangan dari salah satu pemain Halus FC ya.
Dan saya pikir itu wajar kalau kemudian dilakukan challenge karena sangat yakin dan sangat peluang yang sangat baik untuk bisa memperkecil kedudukan. Kita nantikan dari review yang akan terjadi di Kapten Halus Tri Cahya Ramadan. Ya, dan memang kalau kita lihat ini tangan dalam posisi yang tidak normal ya, artinya bahwa ini lebih lebar dari badannya. Tapi memang ini kan apakah bagian dari keseimbangan atau ada gerakan sebenarnya? Iya. Dan kesempatan bagi IPC Pelindo Jailani yang akan menjadi eksekutor tendangan penalti yang bukan tidak mungkin bila gol tercipta akan bisa merubah momentum persaingan. Momen penting bagi Pelindo, tendangan penalti yang dengan baik tadi dieksekusi oleh Jailani memperkecil keunggulan Halus FC, dan inilah start yang sangat diinginkan oleh pelatih Yos Adi dengan perkembangan penampilan yang sangat signifikan disajikan di awal laga melalui tendangan penalti. IPC Pelindo mampu memangkas keunggulan Halus. Ya, ini adalah bukti bagaimana Jailani tetap menjadi pemain yang sangat penting, pemain yang sangat dibutuhkan. Junaidi berikan bola ke flank sebelah kanan, Muhammad Zidan tadi. Kembali Zidan. Tri Cahya Ramadan terhadang oleh Fredrik Dale. Rico, satu peluang bagi Catur. Hampir saja. Pemain dari Halus melakukan serangan balik. Sepak sudut Dava. Farhan, tendangan langsung berbuah gol ketiga bagi Halus FC. Pemain yang sejak babak pembuka tampil gemilang, akhirnya di babak kedua tendangan kerasnya tidak mampu diselamatkan oleh Anton Alanwari. Muhammad Farhan Fuadi memperlebar lagi jarak antara Halus dengan IPC Pelindo 3-1. Ya, sebuah kualitas tembakan, sebuah gol indah, tidak diduga, tidak dinyana, tembakan dari yang sangat jarak jauh, kemudian dengan kaki kirinya keras bisa dilakukan oleh Halus FC, dan itu bisa membuat petaka dari IPC Pelindo menjadi lebih berbahaya. Gagal tadi Aditya, peluang bagi IPC Pelindo, satu umpan dan finishing yang sangat tenang mampu dilepaskan oleh Dida Arunia Ramadan, pemain yang belum lama ditampilkan. Dida langsung unjuk gigi dan mampu menciptakan gol kedua bagi Pelindo. Ya, sebuah gol yang memang tentu dibutuhkan, sebuah gol dari skema yang sangat mengejutkan, dari pemain yang tidak diduga sama sekali, pemain yang tidak dinyana sama sekali ketika para pemain dari Halus mungkin opsi yang keliru dan berbuah peluang tadi. Beruntung sang penjaga gawang menghadang tendangan Rico Aji. Randy mampu dihadang, Ilham blok signifikan, tapi peluang bagi Dava Azuri. Gol keempat bagi Halus yang akan mempersembahkan poin kemenangan, poin penuh vital yang sudah didamba mereka sepertinya di depan mata kali ini, dan sulit untuk bisa dicegah oleh Pelindo. Kayak katakan tadi bahwa ketika power play dijalankan, serap tekanan, kemudian satu serangan dan gol bisa diciptakan, dan Dava muncul di momen yang tepat. Marvel Rumi. ya, momen yang ditunggu, momen yang dinantikan, skenario yang memang diharapkan. Bagaimana ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari IPC Pelindo, disitulah pemain dari Halus FC melakukan eksekusi, dan eksekusi dari Dava kali ini sangat sempurna dan selebrasi dengan sangat luar biasa dari seorang Dava. Tepat, terutama gol keempat tadi, di mana keunggulan Pelindo dari segi possession tidak bisa diakhiri dengan gol, tapi gol ketiga masih mampu dilesakan. Rico belum berakhir. Marvel Rumi, satu sajian pertandingan yang luar biasa dramatis. Iya, seperti kalau kita melihat situasi seperti ini, memang kesannya bahwa IPC Pelindo diberikan nafas tapi kemudian diambil lagi, diberikan nafas, diambil lagi. Dan sekarang kalau kita saksikan, kalau seandainya gol ini terjadi sebelum gol yang diciptakan oleh Dava, pasti akan lain ceritanya. Waktu bukanlah lagi menjadi kawan bagi Pelindo. Skor 3-4 terjadi di laga ini. Dan demikianlah pemirsa, akhir dari persaingan yang penuh dengan aksi dan juga drama hingga tendangan terakhir. Kemampuan para pemain Halus untuk menyerap pressure berbuah. Dava yang mampu menciptakan gol keempat, Dava Azuri tadi,
di laga ini mampu menciptakan brace, tapi Rico di penghujung persaingan memangkas lagi keunggulan dan hampir saja bisa menyamakan kedudukan bagi IPC Pelindo. Tapi ini menjadi poin penuh yang sangat bermakna luar biasa bagi Halus FC yang mampu mengamankan kemenangan dramatis 4-3 di GOR UNJ Jakarta.